Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Materi kita kali ini adalah untuk meng-i'rab fi'lul mudhari. Jadi, dalam i'rab khusus untuk fi'lul mudhari, ia bisa di-i'rab ketika kondisinya pertama adalah marfu'. Yang kedua, fi'lul mudhari bisa di-i'rab ketika kondisinya dia adalah mansub. Dan yang ketiga, fi'lul mudhari bisa di-i'rab ketika kondisinya adalah madzum. Nah, jadi untuk fi'il sebetulnya cuma 3. Bisa kondisinya marfu, bisa mansub, ataupun yang terakhir adalah madzum. Nah, khusus fi'il dia tidak bisa majrur. Karena untuk majrur itu dikhususkan untuk isim. Baik, kita ambil contoh untuk fi'lul mudhari yang ketika mengirabnya menggunakan marfu. Misalkan saya ambil contoh yadkhulu Muhammad. Oke, karena kita sudah belajar berarti ini yadkhulu Muhammad. Muhammadnya berarti dengan akhiran domah karena kedudukannya sebagai fa'il. Jadi kita langsung praktekkan. Nah, kata yadkhulu di sini ini merupakan fi'il. Apa cirinya? Cirinya adalah dia punya huruf mudhara'ah, yaitu ya. Yadkhulu Muhammad, kita tambahkan misalkan ilal fasl. Masuk Muhammad ke kelas. Nah, ilal faslnya kita tidak coba i'rabkan. Kita fokus di fi'ilnya. Nah, bagaimana cara meng'irab fi'il? Kita langsung mulai. Yadkhulu berarti i'rabnya adalah yadkhulu fi'lul mudhari. Kita langsung buat fi'lul mudhari. Nah, kemudian apa keadaannya? Keadaannya adalah jadi kedudukannya sebagai fi'lul mudhari. Ini kedudukannya. Keadaannya bagaimana? Keadaannya adalah marfu'un. Nah, dengan apa marfu'nya? Jadi kita tambahkan wa'ala, kita buat di sini saja. Wa'alamatu raf'ihi wa'alamatu raf'ihi, alamatnya apa? Ini dia. Alamatnya adalah dhammah. Jadi kita buat dhammatun zahiratun. Zahiratun fi akhirih. Nah, seperti ini. Terus kenapa dia i'rabnya marfu dan alamatnya dhammah? Li'annahu atau li'anna yadkhulu. Li'annahu karena ini merupakan li'annahu sahihul akhir. Jadi sahihul akhir itu akhirnya dia betul. Sahihul akhir. Nah, seperti ini. Jadi kita ulang i'rabnya. Yadkhulu fi'lul mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir. Karena kata yadkhulu merupakan kata fi'il sahih. Sahihnya sahih akhir. Baik. Selanjutnya bagaimana ketika kondisinya mansub? Nah, kita ambil masih kata yadkhulu Muhammad. Jadi ketika mansub kondisinya bisa jadi seperti ini. Kata yadkhulu di sini diawali dengan huruf nasab. Salah satu huruf nasab misalkan kita ambil lan. Nah, karena ada huruf lan, maka lafaz yadkhulu yang awalnya yadkhulu, maka dia berubah menjadi yadkhula. Nah, seperti ini. Ini dia tanda nasabnya. Jadi kenapa fi'il mudhari bisa nasab? Karena ada huruf nasab. Nah, huruf nasabnya salah satunya adalah di sini lan. Sebetulnya ada yang lain. Bisa juga lan atau an. Nah, di Al-Quran ada tuh.
Misalkan ayyadriba. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayyadriba masalan mab'udatan. Nah, itu bisa. Baik, ini seperti kaf. Kita sebentar hapus dulu. Lan. Nah, lan yadkhula Muhammad ilal fasl. Jadi bagaimana i'rabnya? I'rabnya kita buat sekarang. Yadkhula berarti fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Kedudukannya fi'lul mudhari, kemudian keadaannya mansubun. Nah, dengan apa mansubnya? Kita buat wa alamatu nasbihi, karena dia mansub. Nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, seperti ini. Jadi kata kuncinya ketika marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, ketika nasab dia mansubun, alamatnya wa alamatu nasbihi. Nah, kenapa dia nasabnya dengan fathah zahiratun fi akhirih? Kita buat li'annahu karena lafaz lan hulu sama sahihul akhir. Sahihul akhir. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, ini juga bukan. Oke, jadi seperti ini. Oke, nah untuk majzum juga sama kedudukannya. Jadi kata fi'il mudhari bisa majzum. Kita ambil contoh di sini masih kata yadkhulu. Awalnya yadkhulu. Kemudian dia akan majzum ketika dia diawali dengan huruf jazm. Nah, huruf jazm salah satunya kita ambil contoh di sini lam. Nah, maka di sini lam yadkhul. Nah, ini tanda mazumnya. Seperti itu. Kalau bisa juga kita ambil contoh dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, ada lafaz lam yalid. Nah, ini dia lam yalid. Nah, huruf dalnya itu diharokat sukun. Kenapa? Karena ada huruf jazm. Huruf jazmnya adalah di sini lam. Lam yalid. Jadi ketika bertemu dengan huruf lam seperti ini, semua fi'il mudhari pasti akan dijazm. Salah satu tanda jazmnya adalah sukun. Bagaimana i'rabnya? Sama. I'rabnya berarti yadkhul fi'lul mudhari, mansubunnya kita ganti. Jadi kalau kita buat fi'lul mudhari majzumun. Nah, karena dia jazm. Majzumun. Apa alamatnya? Wa alamatu. Berarti kalau majzumun berarti zajmihi. Nah, seperti ini. Sukun. Zajmihi as-sukun. Nah, seperti itu. Li'annahu sama sahihul akhir. Oke? Gampang kan? Nah, catatan lainnya adalah, ini catatannya, lantas apa saja fi'il mudhari yang bisa keadaannya marfu, mansub, majzum dengan keadaan sahihul akhir. Nah, keadaannya adalah sahihul akhir. Fi'il mudhari yang mana saja? Karena fi'il mudhari itu domirnya banyak, ada 14. Nah, keadaannya sahihul akhir ketika dia pertama pelakunya adalah huwa. Sehingga kita ambil contoh di sini yadkhulu, huwa yadkhulu. Nah, lafaz yadkhulu di sini ini bisa marfu, mansub, majzum dikarenakan sahihul akhir dan tandanya adalah domah. Terus selain huwa ada juga untuk hiya. Hiya tadkhulu. Nah, sama ini kedudukannya bisa marfu, mansub, majzum dengan sahihul akhir. Tandanya di sini adalah marfu'nya domah. Kemudian huwa hiya selanjutnya ada ana. Ana berarti adkhulu.
Nah, ini pun sama, shahihul akhir. Dan yang terakhir ada nahnu. Ini nadkhulu. Nah, seperti ini. Jadi, ini kondisinya ketika marfu. Nah, ketika mansub berarti kita tambahkan huruf lan. Lan yadkhul. Lan tadkhul. Lan adkhul. Lan nadkhul. Ketika majzum kita tambahkan huruf lam di depannya. Jadi di sini nanti lam yadkhul, lam tadkhul, lam adkhul, lam nadkhul. Nah, semuanya itu merupakan shahihul akhir. Nah, nanti ada juga fi'il mudhari yang marfu'nya, mansubnya, dan mazumnya bukan dengan domah. Karena dia bukan merupakan shahihul akhir. Tapi ada nama yang lainnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.